Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja atau dataset student behavior. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Benito Raymond, ada Risa Aufa Yuwanata, ada Rehan Adrian, dan saya sendiri Andi Yusril Haq. Baiklah, materi pertama akan dibawakan oleh Rehan Adrian. Sudahkah Anda menyelesaikan kursus sertifikasi atau apakah Anda saat ini terdaftar di salah satu kursus? Menurut responden siswa, sebanyak 80 siswa menjawab tidak mengikuti kursus sertifikasi dan sebanyak sekitar 150 siswa menyelesaikan kursus sertifikasi. Dan sekitar 70 orang berjenis kelamin perempuan dan sekitar 150 orang berjenis kelamin laki-laki. Bagian mayoritas bagian dari BCA. Histogram of data. Berdasarkan data histogram, sebanyak 150 tinggi badan siswa rata-rata dan berat badan siswa rata-rata beratnya 60 kilo. Berdasarkan data tingkat 10, berada di angka 80, berdasarkan histogram data tingkat 12, itu berada di tingkat 40 ya. 7 ya. Berdasarkan histogram data kampus itu di angka 80. Mayoritas hobi siswa paling banyak itu olahraga dan yang kedua diikuti dengan menonton bioskop dan bermain game dan membaca buku itu setara. Waktu belajar siswa sehari-hari rata-rata sekitar 30-60 menit. Siswa lebih suka belajar pada waktu tidak tergantung pagi atau malam, jadi kapan saja bisa belajar. Histogram data gaji mahasiswa rata-rata mendekati 0. Siswa menyukai gelar rata-rata, iya, hampir semuanya menyukai gelarnya sebagai siswa. Kemungkinan memilih karir mereka berdasarkan gelar mereka juga paling banyak kemungkinan karir mereka berdasarkan gelar mereka rata-rata 75%. Waktu yang dihabiskan untuk memakai media sosial dan video game itu mahasiswa sekitar 30-60 menit rata-ratanya. Dan waktu bepergian
juga 30-60 menit rata-ratanya. Tingkat stres mahasiswa dalam kondisi yang bagus. Status keuangan siswa juga bagus rata-rata. Dan sebagian besar siswa tidak melakukan job part-time. Tinggi badan siswa rata-rata itu di angka 150 cm dan ada data terpencil di bawah 50 cm tinggi badannya. Dan berat badan siswa rata-rata 50-70, di angka median 60. Di tingkat 10 rata-ratanya 70 sampai 90. Tingkat 12 rata-ratanya dengan 60 sampai 80. 75 maksudnya, dengan median 70. Kampus dengan rata-rata 60 sampai 80 dengan median 70. Ekspektasi gaji siswa rata-rata mendekati 0 dan ada data terpencil yang sudah memiliki gaji. Baik, berikut pemaparan berikutnya akan dilanjutkan oleh saya. Pada layar terdapat bar plot dari jumlah pria dan wanita pada setiap departemen. Dari data bar plot yang ada, dapat disimpulkan bahwa responden mayoritas berasal dari Departemen BCA dengan lebih banyak responden yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian ada juga bar plot yang berisi kemungkinan melanjutkan karir terhadap gelar berdasarkan kesukaan terhadap gelar berdasarkan gender. Pada bar plot berikut dapat kita lihat bahwa mayoritas mahasiswa yakin sebanyak 75% untuk dapat melanjutkan karirnya sesuai dengan gelar yang mereka ambil. Dan lebih banyak responden yang berjenis kelamin laki-laki yang yakin sebanyak 75% daripada responden yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian ada juga bar plot yang berisi tentang tingkat stres berdasarkan waktu bepergian terhadap pria dan wanita. Terlihat pada data bar plot, mayoritas berada di dalam waktu bepergian di 0 sampai 30 menit, 1 sampai 1,5 jam, dan 30 sampai 60 menit. Dan mayoritas dari tingkat stres mereka berada dalam kondisi yang baik, yang berarti masih dapat dikendalikan. Bar plot berikutnya adalah bar plot preferensi waktu belajar harian pria dan wanita pada setiap departemen. Dapat dilihat pada bar plot, pada departemen BCom Accounting and Finance, responden laki-laki memiliki waktu belajar per hari sebanyak 1-2 jam. Sedangkan responden perempuan berada di angka 1-2 jam dan 2-3 jam. Pada departemen BCom ISM,
responden laki-laki memiliki waktu belajar 1-2 jam, dan ada juga yang memiliki waktu belajar 30-60 menit. Sedangkan untuk responden perempuannya berada di waktu 3-4 jam dan 30-60 menit. Dan pada departemen BCA, departemen ini memiliki jumlah responden yang paling banyak dengan waktu belajar harian yang paling banyak adalah 30-60 menit, baik untuk pria dan untuk wanita. Dan yang terakhir untuk departemen commerce, untuk responden pria, waktu belajar per hari mayoritas berada di angka 30-60 menit, dan untuk responden perempuan, waktu belajar per hari berada di angka 1-2 jam. Berikutnya ada bar plot hobi pria dan wanita pada setiap departemen. Berdasarkan bar plot berikut, hobi yang paling banyak digandrungi oleh laki-laki, responden laki-laki pada bar plot ini adalah olahraga dan juga menonton film. Dan untuk responden perempuan, mayoritas menyukai menonton film dan juga membaca buku dan olahraga dengan jumlah yang serupa. Kemudian ada bar plot waktu bepergian pria dan wanita pada setiap departemen. Dapat dilihat pada bar plot bahwa mayoritas waktu bepergian para responden berada di angka 30-60 menit. Dan waktu sisanya terbagi cukup rata. Kemudian ada bar plot tingkat stres pria dan wanita pada setiap departemen. Bisa dilihat pada bar plot tingkat mayoritas responden memiliki tingkat stres yang baik, yang masih dapat terkendali, dan ada juga beberapa siswa yang memiliki tingkat stres yang buruk. Kemudian ada bar plot kondisi ekonomi pria dan wanita pada setiap departemen. Berdasarkan bar plot yang ada, mayoritas siswa memiliki dua kondisi ekonomi yang berbeda. Yang satu ada yang memiliki kondisi ekonomi yang baik, dan juga ada yang memiliki kondisi ekonomi yang buruk. Kemudian ada bar plot data pekerja sampingan pria dan wanita pada setiap departemen. Dan berdasarkan bar plot yang ada, mayoritas responden tidak mengambil kerjaan sampingan atau part-time job, dan hanya beberapa responden yang sedang mengambil part-time job atau pekerjaan sampingan. Kemudian juga ada bar plot tingkat stres dengan kondisi ekonomi pada setiap departemen. Berdasarkan bar plot yang ada, mayoritas orang dengan kondisi ekonomi yang baik juga memiliki tingkat stres yang baik juga, atau masih dapat dikontrol. Namun ada juga beberapa
beberapa siswa yang memiliki level tingkat stres yang tidak terlalu baik, seperti yang ditunjukkan pada bar plot yang berwarna hijau dan warna ungu untuk tingkat stres yang baik. Kemudian ada bar plot tingkat stres dengan kondisi ekonomi berdasarkan gender. Dapat dilihat bahwa baik responden perempuan maupun responden laki-laki yang memiliki kondisi ekonomi bagus, mayoritas terbagi menjadi dua tingkat stres. Yang paling banyak adalah tingkat stres yang baik, dan ada juga yang tingkat stresnya tidak terlalu baik. Dan ada juga tingkat stres yang baik dan buruk pada kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik. Kemudian ada bar plot hobi dengan nilai kuliah berdasarkan gender dan keikutsertaan dalam program khusus atau sertifikasi. Jumlah pada bar plot berikut ini cukup tersebar rata, namun orang-orang yang tidak mengikuti program kursus sertifikasi lebih yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki lebih banyak untuk memiliki hobi berolahraga, sedangkan responden yang mengikuti kursus sertifikasi untuk laki-lakinya memiliki hobi lebih banyak untuk menonton film, dan untuk perempuannya lebih banyak untuk memiliki hobi membaca. Kemudian ada bar plot waktu belajar harian terhadap ekspektasi gaji. Dapat dilihat mayoritas responden memiliki ekspektasi gaji dari 15, yang paling banyak ada di angka 15.000 dan angka 20.000. Dan mereka semua memiliki waktu belajar yang kurang lebih sama, yaitu 30-60 menit. Baik, untuk matriks sosiologi korelasi akan saya sampaikan. Berdasarkan matriks sosiologi korelasi ini, didapatkan bahwa hampir semua data yang tersedia memiliki tingkat korelasi di bawah 0,5, yang berarti tingkat persebarannya cenderung tersebar atau tidak mengarah, tidak positif ataupun negatif. Namun ada beberapa korelasi yang mengindikasikan bahwa korelasi antara dua komponen tersebut cenderung positif. Berikut merupakan scatter plot untuk nilai kuliah dengan ekspektasi gaji berdasarkan departemen. Dapat dilihat bahwa nilai kuliah di sini sama sekali tidak mempengaruhi ekspektasi gaji. Bahkan dalam setiap departemen hanya ada beberapa data dalam jumlah yang kecil saja yang dimana semakin tinggi nilai kuliah maka ekspektasi gaji pun akan meningkat. Lanjutnya. Kemudian ini adalah scatter plot untuk nilai kuliah dan ekspektasi gaji berdasarkan
gelar dengan dasar kesukaan para responden terhadap gelar mereka. Di sini juga didapatkan bahwa kesukaan terhadap gelar tidak mempengaruhi nilai kuliah yang mempengaruhi ekspektasi gaji yang mereka inginkan. Selanjutnya, di sini pembagiannya terhadap kondisi ekonomi. Dari sini pun tidak didapatkan perbedaan yang signifikan. Datanya juga cenderung tersebar sehingga tidak mengindikasikan bahwa nilai kuliah itu mempengaruhi ekspektasi gaji mereka. Begitupun dengan keikutsertaan mereka terhadap kerja sampingan, itu pun tidak mempengaruhi nilai ekspektasi gaji oleh nilai kuliah mereka. Kemudian, ini adalah uji korelasi tinggi badan mahasiswa dengan berat badan mahasiswa. Didapatkan korelasi 0,27 yang ini mengindikasikan bahwa tidak ada kenaikan atau penurunan dari korelasi dari tinggi badan mahasiswa terhadap berat badan mahasiswa. Antara lain datanya cenderung tersebar. Dapat dilihat ini pembagiannya berdasarkan hobi dari para responden. Ini merupakan pembagiannya terhadap kondisi ekonomi para responden. Kemudian ada uji korelasi nilai tingkat ke-10 dengan nilai tingkat ke-12. Di sini didapatkan korelasi yang cukup tinggi, yakni 0,47 jika dibandingkan dengan hasil korelasi data-data yang lain. Ini mengindikasikan bahwa nilai tingkat ke-10 dan nilai tingkat ke-12 cukup mempengaruhi walaupun tidak terlalu signifikan. Dapat dilihat jika dibagi berdasarkan departemen yang berbeda, semua datanya tersebar. Namun pada departemen BCA dan Commerce, datanya dapat jumlah data yang lebih banyak dan dapat dilihat datanya cenderung positif. Jika dibagi berdasarkan hobi, didapatkan data yang cukup banyak untuk para responden yang memiliki hobi berolahraga, menonton film, dan membaca buku. Kebanyakan dari mereka juga memiliki waktu belajar yang beragam, dari siang, malam, ataupun tidak memiliki preferensi sama sekali. Kemudian ini pembagiannya berdasarkan waktu belajar harian mereka. Sama seperti sebelumnya, waktu belajar mereka antara pagi atau malam kebanyakan tidak ada yang terlalu signifikan. Namun di sini dapat dilihat data yang paling banyak adalah para responden yang memiliki waktu belajar sekitar 0-30 menit, 1-2 jam, dan 30-60 menit. Berikut adalah scatter plot uji korelasi dari nilai kuliah dengan nilai tingkat ke-10. Dapat didapatkan korelasi yang lagi-lagi cukup tinggi, yaitu 0,46, yang mengindikasikan bahwa ada sedikit keterkaitan antara nilai kuliah dengan nilai tingkat ke-10. Ini dapat dilihat jika dibagi berdasarkan waktu belajar harian para responden. Didapatkan nilai pengaruh ini paling kuat terlihat bagi para responden yang belajar hariannya adalah 0-20 menit, 30-60 menit, dan 1-2 jam. Sedangkan yang ini adalah hasil uji korelasi dari pengaruh nilai kuliah terhadap nilai tingkat ke-12. Dapatkan korelasi yang sedikit lebih rendah dari tadi, yakni 0,42. Juga mengindikasikan adanya pengaruh yang sedikit signifikan.
Lagi-lagi jika dipisahkan berdasarkan waktu belajar para responden, di sini juga didapatkan bahwa pengaruh ini paling terlihat jelas bagi para responden yang memiliki waktu belajar 0-20 menit, 30-60 menit, dan 1-2 jam. Jadi itulah hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun disengaja, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.